Bismillahirrahmanirrahim. Pada pengajian yang lalu kita diperingatkan jangan menunda-nunda untuk berbuat suatu kebaikan, ya. Menangguh-nangguhkan amal ibadah, menangguhkan berbuat kebaikan, ditangguhkan, ditunda-tunda. Jangan sampai itu satu kebodohan, nafsu yang blow on, yang komplong itu. Kalau kita ada kemampuan berjuang, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Na'radat himmatu salikin anta kifa indama kushifa laha illa wanatadhu haratil haqiqah fa innal ladzi tatlubuhu amamaka wala tabarraj zawahirul kawanati illa wanatadka haqaiquha innaman nahnu fitnatun fala takfur. Seorang salik, orang yang sedang fafiru illallah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam, kalau terpengaruh oleh adanya pengalaman-pengalaman yang manis, yang lezat, yang menyenangkan, pengalaman-pengalaman rohani atau zaukon atau perasaan atau mukasyafah yang menjadikan orang terpengaruh kepada pengalaman ini, tahu atau merasa atau lain-lain, kok menjadi terpengaruh. Ibarat orang berjalan terpengaruh soal-soal di sekeliling jalan, otomatis menjadi terlambat perjalanan itu, atau sama sekali mandek. Maka dalam keadaan yang demikian selalu diingatkan oleh hawatif haqiqah, wahai suara ghaib dari Tuhan, sirra wa judda fi sayri la taqif, hayo terus jangan berhenti. Fa innal ladzi tadzalubuhu amamaka, apa yang kamu tuju berada di depan masih jauh. Wa wusuluka ilal maula wa adamu rukunika ila syai'in siwa, yaitu usulmu, sadarmu kepada Tuhan masih jauh depan sana, dan tidak cenderungnya hatimu kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Dan pokoknya jangan sampai kita terpengaruh oleh segala sesuatu lahiriah maupun batiniah. Semua harus kita gunakan untuk fafiru illallah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sekalipun kita sudah berada dalam tingkatan kesadaran sekalipun, sudah menguasai lillah billah pamannya, jangan sampai terpengaruh oleh soal-soal yang mempengaruhi. Harus terus maju dan meningkatkan kesadaran, terus disempurnakan. Kalau mandek berarti merasa sudah lillah billah, merasa sudah mujadah, sudah merasa tepat, itu namanya terpengaruh. Ini tidak boleh. Wala tatabarrajat zawahirul mukawanati illa natatka haqaiquha innaman nahnu fitnatun fala takfur. Begitu juga kalau ada pengalaman yang selalu mengikat hatinya, seperti pamannya dihormati orang lain umpamanya, soal-soal ekonominya menjadi mudah umpamanya, apa yang diusahakan berhasil dengan suksesnya, atau pamannya lagi diberi keistimewaan khariqul adah, keluar biasaan, mudah memperoleh alamat-alamat dan berita-berita siri atau macam-macam khariqul adah, macam-macam keluar biasaan yang lain-lain.
ini bisa menghilangkan, bisa misalkan bisa menghilang, keluar biasaan bisa menghilang, bisa berjalan di atas air umpamanya, bisa lap sampai jagat sana, tahu keadaan hati atau kehendak lawannya, tahu apa-apa pada jarak jauh, atau ya pokoknya macam-macam pengalaman atau keistimewaan yang memperolehnya, yang diperolehnya harus terus maju dan meningkatkan fafirru ilallah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai mandek kalau terpengaruh dan sesungguhnya keadaan dan atau pengalaman itu sendiri selalu memperingatkan kepada kita, innaman nahnu fitnatun fala takfur. Aku ini hanya ujian, maka kamu jangan sampai terpengaruh kepadaku. Kalau kamu terpengaruh kepadaku, berarti kamu mengabdikan diri kepadaku, berarti mengabdikan diri kepada nafsu, berarti kufur kepada Tuhan. Fala takfur, para hadirin. Ini soal peningkatan dan penyempurnaan. Kita harus senantiasa meningkat dan menyempurnakan. Jangan sampai merasa puas begitu saja. Harus terus meningkat dan menyempurnakan bidang-bidang yang belum kita isi atau sudah diisi tapi belum sempurna. Harus selekas mungkin kita isi dan kita sempurnakan. Perlu para hadirin hadirat kita mengoreksi kita dan keluarga dan perjuangan, apakah semua sudah terisi atau belum, dan kalau sudah terisi apa sudah sempurna, artinya sudah tidak ada negatifnya kah atau masih banyak kekurangannya. Ini perlu sekali kita koreksi dalam rangka peningkatan dan penyempurnaan ini, para hadirat. Antara lain mungkin minggu-minggu kita tinggal seminggu. Ini maaf, beliau pada pengajian ini itu sudah akhir, hampir Ramadan, maka disuruhnya seperti itu. Atau kalau kita ini tidak tahu kapan kita dipanggil Allah, Israel, ya kita tidak tahu. Mari kita selalu manfaatkan kesempatan ini para hadirin. Dan dari itu dan mari para hadirin, pengajian yang tinggal minggu ini pada waktu itu atau mungkin usia kita masih sampai kapan usaha kita berlangsung, kita tidak tahu para hadirin. Mari kita sungguh-sungguh jangan sampai tidak membuahkan manfaat yang sebanyak-banyak, jangan sampai. Mari berjuang. Dan ini soal peningkatan sangat penting sekali. Di samping soal penyempurnaan dalam lillah, dalam bidang billah, bidang yu'tikul ladzi haqqin haqqah dan taqdimul anfal aham. Semua perlu peningkatan dan penyempurnaan para hadirin. Begitu juga soal bidang penyiaran, bidang pembinaan para hadirin. Pokoknya segala bidang dalam hubungan perjuangan fafirru ilallah wa rasulih sallallahu. Hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu lillah dan billah. Dan hubungan kita pada bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lir rasul bi rasul. Lebih-lebih ini dalam bulan Syaban, pada waktu itu bulan Syaban, pada waktu bulan haji ini, bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
perlu meningkatkan mujahadah, memperbanyak sholawat barangkali. Ayat sholawat diturunkan dalam bulan Sya'ban, yaitu ayat 56 Al-A'raf. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itulah antara lain bulan Sya'ban disebut bulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi disebut bulan memelihara, bulan memelihara. Bulan Rajab disebut bulan menanam, bulan Rajab bulan menanam tauhid dan ubudiyah. Dan sekarang bulan Sya'ban ini mendangir atau mencangkuli atau memelihara, mendangir, bahasa Jawanya mendangir, mencangkuli tanah di sekeliling pokoknya tanaman supaya lebih subur. Dalam bulan Rajab kita hubungan dengan Allah SWT dengan Mi'raj, dan bulan Sya'ban ini kita hubungan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di samping pada Allah Ta'ala, untuk memperbaiki apakah mi'raj kita itu sudah tepat atau belum. Begitu juga dalam penerapan hubungan dengan Allah. Lillah billah. Beliau pada waktu itu selalu mengajak kita ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mi'raj, beliau Isra, sudahkah lillah sungguh-sungguh ibaratnya. Mengikuti Rasul yaitu dengan lillah sungguh-sungguh. Mi'raj birrasul billah. Maka di sini dikoreksi untuk memperbaiki apakah mi'raj kita itu sudah tepat atau belum. Nah, kita kalau yang Rasul itu mi'raj, mereka berbillah ya. Ini istilahnya kita sudah tepat atau belum mi'raj kita. Begitu juga dalam penerapan hubungan dengan Allah, lillah billah, di dalam hubungan kita dalam rumah tangga, dalam masyarakat perlu dipelihara, diperbaiki dan disempurnakan. Lebih-lebih kita dalam berjuang fafiru ilallah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Bagi seluruh jami'al alamin barakan hadirat, atau kita dalam perjuangan menciptakan kesatuan dan persatuan dalam rangka fafiru ilallah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ini menciptakan Abdurrahman para hadirat, mari semuanya kita manfaatkan para hadirat. Kita tidak tahu apa-apa, tidak pernah usaha dan berjuang, bermohon pun tidak pernah. Tahu-tahu kita di akhir zaman ini mendapat fadhil yang besar sekali. Kesempatan perjuangan fafiru ilallah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang kami hormati, mari kenikmatan yang diturunkan Allah di akhir zaman ini berupa salawat dan ajaran ini, sungguh banyak para tokoh-tokoh yang dia menginginkan sekali para hadirin. Di antara satu contoh misalkan pesan dari Kyai Khalil Bangkalan Madura, pernah beliau memberi pesan pada murid-muridnya pada waktu itu, dan pada itu ada namanya Kyai Zahri Pasuruan. Dan beliau masuknya, kamu nanti di akhir zaman bila kamu menjumpai sholawat yang saat itu untuk meningkatkan iman dan tauhid, kamu cari dan kamu amalkan saat itu. Ini pesan Mbah Khalil Bangkalan. Ini banyak yang tahu dawuh Mbah Khalil itu di antara Kyai Zahri Pasuruan. Tapi sekarang Kyai Zahri sudah almarhum,
mungkin masih ada putra-putranya dan sebagainya. Lagi Mbah Ma'ruf pernah dimohon restu oleh satu familinya akan baiat tarekat. Apa ada Mbak Ma'ruf? Jangan, tarekat itu berat bagi orang yang punya uang. Di sini akan ada sholat yang baik gitu. Ini Mbak Ma'ruf betul itu. Mungkin ini untuk pengetahuan dan perjuangan. Ini ada suatu buku judulnya 50 Ulama Agung Nusantara. Itu ada Alif, ada Mbah Ma'ruf, bagus uraiannya. Walaupun ini belum dicantum semua kelebihan beliau, tapi sudah indah sekali pada waktu itu. Ini ada baiknya itu. Ini ya itu 50 Ulama Agung Nusantara. Ada Mbah Ma'ruf, Adam Alif Akidiyah ya. Ya mudah-mudahan para hadirat kita semua ini dapat mensyukuri nikmat yang begitu besar dari Allah di akhir zaman ini para hadirat. Dan kami harapkan anak-anak pendidikan ini atau remaja mempelajari, menggali wahidah dan ajarannya. Mari mutiara-mutiara yang begitu agung indah yang belum pernah terjadi dalam sejarah, di antaranya yaitu perpaduan hakikat syariah secara dinamis. Bahaya pernah dawuh kumpulnya hakikat satu wahidiyah. Maka di sini perpaduan realisasi dan kehidupan yaitu lillah, ini syariah ubudiyah, ruhnya ubudiyah, billah itu tauhid atau rohnya tauhid. Dari iman akliyah, syahadah akliyah, alhamdulillah di akhir zaman ini oleh Allah diperjalan pada syahadat tauhid, syahadat qalbiyah, hati syahadat pada Allah Ta'ala. Di samping meningkat menjadi syahadah qalbiyah, meningkat statusnya lillah, semata-mata mengabdi kepada Allah Ta'ala, sehingga rohani itu ada status mengabdi di samping musyahadah secara qalbiyah, syar'an lillah dan billah hakikat. Tidak hanya habis saja para hadirin, Allah berfadl besar sekali justru pada Rasulullah juga demikian. Dari syahadat akliyah bahkan di luar kepala seperti berkicau, qalbiyah tidak, akal tidak, sampai berkicau, ditingkatkan menjadi syahadah qalbiyah lir Rasul. Di samping meningkat menjadi qalbiyah, ada status ibadah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mengabdi lillah bilahnya, semuanya ada pernyataan mengabdi pada Rasulullah SAW, lir Rasul barakan dikatakan. Ada ibadah rohani bahkan diberi lebih dewasa lagi, sadar bir Rasul, semua itu jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh betapa indahnya para hadirin. Ditingkatkan lillah ghas bil ghas juga disempurnakan. Ada ini mungkin ada dauh-dauh dalam Quran, hadis ya, pelajari sendiri dalam sana. Di sini saya akan menyampaikan satu logika, cara yang mungkin belum ada, satu contoh pembahasan tentang ikhlas. Ini pernah terjadi pembicaraan tentang ikhlas pada zaman Rasulullah SAW. Para sahabat sampai dengan para malaikat untuk menyimpulkan apa itu ikhlas. Akhir sampai pada Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsinya, kurang lebih ikhlas itu sirri, setengah daripada siriku Allah yang kusimpan di hati hambaku yang kucintai. Para hadirin,
Kita tidak ada berjuang, tidak tahu-tahu diperjalankan semata-mata lillah dan billah li rasul bi rasul. Maka entah itu pasar, entah itu kampus, kantor, tempat sosial dan sebagainya, ladang, dengan lillah bi rasul yu'ti kulli haqqin haqqah, maka terjadi satu fadl yang besar dalam perjalanan itu sendiri para hadirin. Walaupun kelihatan pasar ada yu'ti kulli haqqin haqqah, menyiapkan hak pada yang berhak, di mana ada hubungan terjadi hak dan kewajiban pada Allah Ta'ala, pada Rasulullah SAW, pada negeri tercinta Indonesia ini, pada alam ini, maka terjadi hak dan kewajiban. Ada yang bersifat hukum, ada yang bersifat akhlak. Walau bersifat akhlak ini besar pengaruhnya, buahnya atau efeknya dalam kehidupan ini para hadirin. Alhamdulillah ada yu'ti kulli haqqah. Dan indahnya lagi hubungan alam ini kita tidak mampu, tapi insya Allah dengan indah kita akan meningkat. Bahkan di doa Allah barik fima khalaqta wa hadhil balda ya Allah wa bihal mujadah ya Allah. Di samping kita dituntun perjalanan hati kita oleh Allah lewat ma'rifat tauhidiyah, kita diberi doa yang relevan dengan Nabi kita yang rahmatan lil alamin para hadirin, yang relevan dengan perjalanan hubbul watan minal iman. Dan kita mohon berkah bagi mujadah yang kandungannya alhamdulillah sekali para hadirat. Para hadirat, tadi saya mau tentang hubungan tadi. Mengapa kita pada Allah Ta'ala harus, Rasulullah harus, pada Rasul harus. Bahkan dalam masyarakat kita pernah terjadi mendengar wong kang saleh kumpulono. Ada apa sih orang soleh itu? Ada iman. Saya pernah dalam satu Quran di sana, soal kalau kami nggak salah, masuk kurang lebih. Wahfis janahaka minal mu'min min ummatika. Maksudnya begini, Rasulullah SAW diperintah oleh Allah supaya merendahkan didikan orang iman dari umatmu. Padahal umat beliau yang iman, beliau merendahkan diri pada hadirin. Betapa indahnya lillah dan billah itu iman. Ada imannya, ada tauhidnya, ada ubudiyahnya, ada nur mustabisator yu'ti kulli haqqin haqqah taqnan sumal anfa. Walaupun kita terbatas, insya Allah meningkat adanya ajaran dan amal wahyu kita itu. Bahkan ada doa Allah barik fima khalaqta wa hadhil balda ya Allah. Sampai tadi sudah saya sampaikan. Dan alhamdulillah ada doa di mana Nabi kita berjuang untuk siapa? Alamin. Untuk siapa? Semua manusia Bani Adam. Alhamdulillah ada doa. Wa ja'alil anama muslimin bil hidayati li rabbil alamin. Yang pertama yang dimulai dengan ya Rabbana, duh yang memiliki kami, yang melihara kami. Allahumma, zat yang maha agung. Mim itu tasjidnya itu Asmaul Husna, berfungsi Asmaul Husna. Kita pada Allah, Allah beri salawat pada kanjeng Nabi, pemberi syafaat umat para hadirin. Sungguh betapa indahnya hubungan asma, salawat dan doa yang akan diteruskan dalam wa ja'alil anama muslimin bil wahidiyati lirabbil alamin. Allah mudah-mudahan dan sangat tepat bila kita mohon anugerah salawat dalam perjalanan memberi syafaat umat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sini yang kita butuhkan adalah wa ja'alil anama muslimin ya Allah, dan umat manusia ya Allah
secepat-cepatnya manusia Bani Adam, saudara Bani Adam ya Allah, bil wahidiyati dengan hakikat syariah li rabbil alamin, mengabdi pada Allah Rabbul Alamin. Seterusnya ya Rabbana ighfir, ya Allah ampunilah dosa-dosa kita semua. Yasir, permudahkan semua urusan kita semua ya Allah. Wahdina, tunjuklah kita semua. Qarrib ba'alif bainana ya Rabbana. Sungguh betapa indahnya doa ini. Mari kami harapkan para remaja ini lalu menghafalkan arti kandungan dari ajaran maupun doa-doa itu. Ya mudah-mudahan para hadirat sama terdiri oleh Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Mari para mudah-mudahan mari kita tasakur sekaligus mudah-mudahan kita diberi fadhil Allah Ta'ala dapat mensyukuri nikmat di akhir zaman ini para hadirat. Sedang ini sudah zaman anugerah pada kan sekarang. Ini zaman fadhil Allah Ta'ala. Semua sudah tidak sanggup pada kan sekarang. Allah sendiri, Rasulullah sendiri pada kan sekarang. Ini atas dasar suatu fakta dan mistis. Satu contoh, satu dasar fakta dan mistis. Misalkan satu contoh, Nabi bersabda, Islam pertama gilang gemilang di tengah surut. Nanti di akhir zaman gilang-gilang lagi di tengah surut, padahal di tengah itu belum tuntas perjalanan kehancuran manusia, peningkatan karakter yang merusak manusia. Ini sudah surut, jumlah orang rusak banyak sekarang. Mana mungkin bisa anugerah gilang gemilang Islam lagi di akhir zaman ini? Tengah-tengah sudah tidak sanggup para hadirat. Maaf, ini logika fakta. Maka di akhir zaman Islam di akhir zaman ini itu semata fadhil Allah Ta'ala. Satu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbana Allahumma shalli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali wa ja'al anama muslimin bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ighfir, ya sirif tawahdina, qarib ba'ali bainana ya Rabbana. Para hadirat, mari kita memahami saudara kita, perjalanan iman saudara kita semuanya para hadirat. Tadi ada istilah Nabi supaya merendahkan, atau istilah lain Allah menyintai, menghargai beliau dan menghargai orang yang beriman padanya para hadirat, yang sadar wafir billah Allah wa Rasulih, yang sadar lillah dan billah para hadirat itu iman tauhid para hadirat. Bahkan dalam masyarakat olah dulu itu mengatakan wong kang saleh kumpulono. Ini secara teori, ini saya pernah menanyakan pada tamu-tamu, kami sering berdiskusi dari hati ke hati, ingin masukan-masukan. Saya menanyakan pada tamu itu, misalkan contoh, pada detik ini mungkin 15 detik. Pada 15 detik itu hati semata-mata hanya Allah. Semata untuk Allah lillah. Merasa alam sendiri, semua yang menjadikan Allah. Pas seperti itu, ini hati tidak seperti ini. Itu yang saya tanyakan. Saya mohon petunjuk. Ternyata di sini sepahaman besar tamu pasti mengatakan ikhlas. Ini cerita panjang, istilah singkat. Kalau benar berarti semua bisa ikhlas, walaupun 15 detik. Cara perhitungan akal manusia, logika mampu, pengfokusan hanya Allah, hanya untuk Allah, merasa alam semesta Allah, bisa. Ini kalau 15 detik, walaupun kalau 1 menit sudah kabur lagi. Tapi dalam 15 detik kan ada suatu realita, porsi itu. Mari kita syukur kenikmatan Allah. Ini di antara sebagian sabda Allah Ta'ala, Allah memuliakan Bani Adam, memberi kemuliaan pada Bani Adam. Di antaranya adalah kita diberi kesempatan untuk beramal yang indah. Tadi. Oleh karena itu para hadirat, di akhir zaman ini Allah Ta'ala menuntun pada umat manusia
dalam perjalanan gilang gemilang di akhir zaman ini lewat mu'alif salat waqidiyah para kanjeng, yaitu akidah dan ajarannya para kanjeng. Dengan lillah dan billah li rasul bil qas yu'ti kulladzi taqwa summa anfa, dan amalan yang relevan dalam perjalanan ajar itu sendiri para kanjeng. Ikhlas. Saya tanya lagi, kalau misalkan kita ini tahu diberitahu oleh Allah Ta'ala, saudara kita atau teman kita atau tetangga kita atau orang tua kita atau anak kita bahkan diberi oleh Allah itu ikhlas benar, kemudian aku beserta mereka, beserta beliau, kira-kira aku yang mendapat tetesan kebaikan dari Allah atau tidak? Kebanyakan kita mesti mendapat ketetesan kebaikan para kanjeng. Sungguh indahnya walaupun ini 15 detik kita mampu, mari kita terapkan, mewarnai segala kehidupan. Akan ke pasar misalkan, akan talabul ilmi, akan kantor, akan istirahat, 15 detik fokus hanya ingat Allah, hanya lillah semata untuk Allah, merasa alam semestanya yang dari Allah, liras dan seterusnya itu. Ya mudah-mudahan panengan sekali lagi saya materi mudah-mudahan diri oleh Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Mari kita disampaikan ampun pada Allah atas kurang syukur kami, terutama atas fadl yang begitu besar di akhir zaman ini. Kita diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala. Para hadirat, gilang gemilang saat ini tidak mungkin terjadi secara logika manusia. Tapi kalau berperhitungan tauhid, fadl Allah kun fayakun para hadirat. Kemudian diantaranya sebab apa sih yang diturunkan Allah untuk Allah menciptakan gilang di akhir zaman ini? Allah disebab sebelumnya, kebanyakan begitu dalam kehidupan ini. Apa sih Allah memperbaiki alam ini, Nabi gilang gemilang? Apa di antara sebab-sebabnya kira-kira? Yaitu di antara sebab sholawat, budaya sholawat. Alhamdulillah dengan hadirnya salat waqidiyah ini berbudaya salat ini, walaupun sementara banyak yang belum salat waqidiyah. Karena apa? Pasti diterima oleh Allah Ta'ala saat itu. Dan Nabi bersabda, siapa yang satu padaku satu, Allah 10 kali. Berupa para ahli mengatakan berupa ampunan dan kasih sayang. Salawat, para ahli mengatakan siapa murabbinya? Murabbi itu kalau Tuhan pada makhluk adalah pemilik dan pemelihara. Rabbun, Rabbi. Kalau sesama kita, murabbi mungkin guru rohani, ya lah kalau kita yang melihara rohani kita, murabbi, atau Rabbi ini bismillah bagaimana ya? Rabbi ini pendidik dan yang bertanggung jawab. Rabbi ini didilah kami. Murabbi pendidik yang bertanggung jawab. Siapa murabbi salawat? Adalah langsung beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita mengamati kehidupan dengan dua alam, kacamata alam, alam tauhid dan alam ubudiyah atau syariah. Kok tidak dipadu, kita akan jadi instabilitas dalam hidup ini. Dalam tidak bisa sempurna, pasti terjadi stabilitas. Mungkin kalau nggak syariah, kalau nggak ya syariat, kalau mungkin lingkungan sosial masyarakat, kehidupan lingkungan, anak orang tua atau perjuangan, kalau tidak dengan terapan hakikat syariah terjadi instabilitas, itu pasti. Sejarah logika pun membuktikan hal ini. Oleh karena itu mari alhamdulillah kenikmatan perpaduan hakikat dan syariah di akhir zaman ini fadhil yang besar sekali. Dan ini belum pernah terjadi dalam sejarah kehidupan para kanjeng. Perpaduan hakikat syariat waqidiyah untuk orang umum, ya, untuk umum belum pernah terjadi. Walaupun pernah terjadi zaman Nabi Ibrahim, terjadi pada zaman Wali Songo. Misalkan Wali Songo ini ada yang alamat, ini cerita Mbah Yai, beliau menceritakan begini. Ini kan tentang asal alamat panggih Sunan Kalijogo. Lah ketika ben dawuh
Waidiahak aku men diwejang Wahidiyah oleh Sunan Bonang tak senera pareng besok ana nyari dewi aku pernah diwajib oleh Sunan Bonang Wahidiyah akan saya siarkan tidak diperkenankan besok sudah ada yang menyiarkan sendiri gitu. Ada lagi saya baca ini ada Mbah Gimo. Mbah Gimo itu ada Kasungan desa wisata Bantul Kasongan. Kalau yang masuk Gapura terus lurus 100 meter, kanan 100 meter notok, kiri kurang lebih 100 meter kiri jalan. Nah beliau diberi oleh Allah doa menemui Sunan Kalijogo. Kalau di daratan hafal doanya, kalau di air hafal, di daratan tidak hafal, lupa. Kata Mbah Gimo. Kemudian pada waktu kami berpuasa mutih, ya, tahu mungkin semua itu. Ya alhamdulillah, walaupun di daratan tetap hafal. Lalu di sini kadung kita mencari kata mutih. Bagaimana kita harus birosul mutih itu? Jadi Islam kan tidak ada. Jadi di sini tidak ada larangan. Maka mutih itu bukan tujuan, bukan itu, tapi metode. Metode untuk mencapai jihad nafsi, totalitas jihad nafsinya. Nah inilah yang kita niati liros birosul adalah totalitas jihad nafsinya itu. Mutih merupakan metode untuk mencapai lebih total jihad nafsinya. Tapi kalau tidak mutih, prakteknya ini puasa misalkan, ya malam siang ganti malam, lebih banyak malam kebutuhan nafsu yang disediakan. Ini tidak mutih. Kalau mutih tetap putih. Walaupun kaya raya manusianya itu. Inilah maka yang kita lihat Rasul adalah hakikat totalitas jihad nafsi itu. Metode mutih metode. Lah, ikut siapa metode mutih itu? Ikut Mbah Yai saja. Pada itu Mbah Yai ya pernah mutih, berpuasa mutih. Tapi kalau pas berbuka itu lopo semua mengelilingi sekitar itu. Ya mungkin yang melayani tidak tahu. Ya akhirnya ya double zakatnya ya. Yang tidak terpengaruh beliau tadi tentang jadi di antara sebab itu adalah sholawatkan murabinya lebih banyak fadl Allah murabi Rasulullah SAW dalam kehidupan ini dan alhamdulillah sangat meningkat budaya sholat ini di Indonesia ini di antaranya. Di antara lagi ya sedikit saya ngomong tadi tentang Sunan Kalijogo. Mengapa oleh Sunan Bonang tidak diperkenankan? Oh ya, kemudian Mbah Gimo. Satu saat Mbah Gimo ini istrinya mengamalkan sholat Wahidiyah. Kemudian Mbah Gimo diajak untuk mengamalkannya. Dia bingung. Istri tercinta mengajak mengamalkan sholat Wahidiyah. Akhirnya Mbah Gimo ya tadi, jeung Sunan, dos pundi niki istri kula ngajak ngamal Wahidiyah. Yang Sunan gimana? Saya itu kok ngejak ngamal Wahidiyah? Apa jawab Sunan Kalijogo? Itu becik, itu baik lebih sempurna gitu. Mengapa kok besok kok tidak diperkenan oleh Sunan Bonang? Besok ada yang sendiri. Ternyata di sini kata itu lebih sempurna atau di samping mungkin zamannya itu belum membutuhkan sekali anugerah seperti ini, di samping sempurna. Begitulah kira-kira. Jadi sholawat ya murabi itu lagi diantaranya Wahidiyah. Doa dari Wahidiyah ini menjurus perjalanan gilang gemilang dalam alam kacamata nilai Islam. Ini coba buktikan gali soal dan ajarannya. Siapa yang mendengar suara ini supaya menggali, membuktikan soal dan ajaran ini. Kalau anak-anak didik ini, anak remaja, kami persilakan untuk menguasai. Nanti kalau kami tidak menguasai, tertinggal oleh luar Wahidiyah. Sebagaimana contoh, mari anak didik ini kita jangan main-main, yang memang manusia remaja ya. Tapi mari sedikit kita berpikir. Hidup ini bekal pembuktian hidup 10 tahun yang akan datang. Bagaimana kondisi kita ini dan hal ini?
perjalanan kita ini, penguasa kita ini, nanti sebutan yang akan datang akan kita merasa perjalanan hidup sekarang ini. Kalau kita kendor, kita giat, entah itu belajar, entah itu pengetahuan, akan kita rasakan. Apalagi sekarang ini menentukan nanti setelah 25 tahun yang akan datang, bagaimana kita akan tahu sebenarnya. Apalagi di akhirat nanti lebih-lebih pada kan kira. Nah, ini maklum anak remaja ini tersibuk oleh satu lingkungan. Ini mari kita gotong royong, saling mengingatkan. Mungkin yang kurang mujahadah kurang atau lupa ya maklum. Ini kesempatan yang sadar berjuang untuk temannya. Yang mungkin agak tertidur, sulit dinat jihad. Saya teringat Mbak Ida begini, mari semuanya kita dalam perjuangan, fafirullah kita semuanya kita masukkan perjuangan. Kalau tidak, kita akan menyesal nanti itu. Ada ini satu contoh. Ada lagi begini, laisa yahruju minal jamil ilal jamil, wala yahruju minal kamil al kamil. Tidak ada yang keluar yang baik melainkan baik, tidak ada keluar yang sempurna melainkan sempurna. Kalau begitu maksiat kan baik, maksiat kan baik berarti. Indah, mari kita serius dalam menggali ini. Maksiat itu makhluk Allah, zulumun kafar itu makhluk Allah. Ini tauhid ya. Ya. Jangan sampai kita takut di dalam kita menggali tentang tauhid. Asal kita punya syariah dan ubudiyah dan merangi nafsu. Para kan kira. Nabi Adam nyandung bad khuldi. Syariat ya mungkin Nabi Adam lupa. Hakikat memang disandungkan Allah menyintai Nabi Adam, akan merdekatkan Nabi Adam dengan Allah Ta'ala. Nabi Adam tepat menyikapi kesandungan itu sehingga langsung terasa mandek jegrek. Nah, sama bagian dan kita Bani Adam ini yang punya tabiah dzulumun kafar, maka wanisyan dzuluman jahula. Bagaimana kita menyikapinya? Bagaimana kita memanfaatkannya dalam perjalanan fafirullah wa rasulullah ini tentang masa itu kelemahan ini, yaitu kita terasa nabrak kesal langsung mandek jegrek. Itulah mandeknya, itulah dinati jihad. Biasanya orang kesan-kesan itu cenderung mandi sekali, terlanjur basah mandi sekali. Ya kalau mandi ada yang jernih, ya mandi dosa, basah dosa, mandi sekali. Maka di saat itulah panggilan jihad. Ya mari kita laksanakan walaupun 15 detik. Jangan lama, 15 detik. Fokus, kesungguhan. Mandek jegrek, mandek ke dinati jihad dari Rasulullah SAW dengan lillah dan billah mandeknya. Kemudian kita istighfar tobat dinatillah billah. Kemudian kondisi indah rohani fokus Allah, rumus dosa butuh kita perjuangan dengan ya Rabbana Allah dan seterusnya mujahadah walaupun mungkin 50 detik. Kuat kita teruskan. Itulah satu metode di dalam kita memanfaatkan makhluk Allah berupa keburukan, memanfaatkan Allah menyintai, kasayang pada makhluk Allah berupa keburukan dan kemaksiatan. Begitu cara kita menyintai dan menyayangi dengan kita mandek jegrek, tidak terusnya. Para hadirin coba digali. Mandeknya jihadnya 5 detik ini nilainya panggilan jihad kita laksanakan dengan lahbillah. Hati dimankan perjuangan doa-doa mujahadah. Sungguh betapa indahnya hati. Nilai seperti itu para hadirin. Kita ada kesempatan mencapai nilai itu, jihad itu para hadirin. Tapi sekian lama usia kita ini belum kita manfaatkan para hadirin. Mari nanti kita pelan nanti kita manfaatkan. Jihad ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mandek jegrek, tidak terus maksiatnya, kelemahannya. Kalau malas
Ya, berjuang dipaksa. Ya mudah-mudahan syamatun diridhai oleh Allah wa Rasulullah. Walaupun kami belum bisa mendapat berkahnya hadirat mujahidin-mujahidat, kami mendapat bisa bersama-sama para hadirin. Ya Rabbana Allahumma salli salimi ala Muhammadin syafi'il ummah wa ala alihi wa jalana mamsiin bil wahyiyatil irad. Ya Rabbana ufir ya sirif tawahdina qarib alibah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah wa fi hadhil mujahadah ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah wa fi hadhil mujahadah ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah wa fi hadhil mujahadah ya Allah. Al-Fatihah. Mari kita saling maaf-maafkan hal-halalan. Yang mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pahala bertambah-tambah sehingga dapat mensyukuri nikmat yang Allah yang diberikan pada kita ini pada hadirat. Dan mari saudara kita, anak kita dengan kita beri wahidah ini. Ya, sementara jangan banyak-banyak, ya sekedarlah begitulah. Ya mudah-mudahan pengajian akad pagi ini benar-benar diridhai oleh Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Membawa manfaat masyarakat barokah peningkatan baik usaha kita bersama. Perjuangan kita bersama fafiru ilallah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kiranya pengajian cukup sekian. Waktu dan tempat kami bersama jamaah Waidah Pusat.